sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya. Mungkin langsung saja saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Iza Diaknyauzi. Saya dari Prodi Psikologi Angkatan 2022 Universitas Muhammad. Di sini mau mengkampanyekan kepada teman-teman semua tentang generasi muda dan sikap anti korupsi yang harus kita tanamkan sejak dini. Di sini teman-teman pasti udah gak asing kan ya sama kata korupsi. Ya, kira-kira di benak teman-teman nih, apa sih yang paling pertama terlintas di pikiran teman-teman saat mendengar kata korupsi? Sebagian hak, mengambil hak untuk kepentingan pribadi gitu ya? Iya. Jadi emang korupsi ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi orang tersebut. Nah, jadi korupsi ini berasal dari kata Latin yaitu corruptio dan corruptus yang artinya kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, bisa disuap dan tidak bermoral kesucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau keuangan negara untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi di sini kita bisa lihat ada kata tidak bermoral kesucian. Bisa dibilang para pelaku korupsi ini moral yang tertanam di dalam dirinya itu kurang kuat sehingga dia tergoda untuk melakukan tindak korupsi ini. Nah, di sini itulah mengapa saya di sini ingin memberitahukan teman-teman itu punya perasaan atau bisa menumbuhkan jiwa anti korupsi sehingga saat teman-teman sudah memasuki dunia kerja, sudah lulus nanti, teman-teman bisa menahan diri sehingga terhindar dari perilaku korupsi ini ya. Faktor-faktor penyebab korupsi yang pertama adalah faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi faktor internal ini ada sifat tamak atau rakus. Nah, sifat tamak atau rakus ini mereka tuh merasa selalu kurang terhadap apa yang mereka dapatkan. Ada moral yang kurang kuat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kurangnya pemahaman mereka terhadap jiwa anti korupsi itu sendiri ya. Lalu ada gaya hidup konsumtif. Ini gaya hidup yang bermewah-mewahan. Eksternalnya yaitu masyarakat kurang menyadari terkait adanya korupsi tersebut. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat, kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat itu nggak sadar kalau ternyata ada para pemimpinnya yang melakukan korupsi tersebut. Lalu ada pendapatan yang tidak mencukupi. Ini juga termasuk ke dalam aspek ekonominya. Misalkan orang itu punya kebutuhan yang banyak, tetapi pendapatan mereka itu tidak mencukupi. Jadi mereka melakukan korupsi. Terus ada mempertahankan kekuasaan. Ya, dalam di dunia politik pasti ada yang namanya kekuasaan. Nah, biasanya pejabat-pejabat atau orang yang tidak bersih kekuasaannya, mereka melakukan penyuapan agar kekuasaan mereka itu tetap aman dan lepas pengawasan. Ya, jadi misalkan di bagian keuangannya di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan itu mereka kurang pengawasan sehingga memberikan celah bagi para koruptor untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Ini ada poster tentang generasi muda yang menolak korupsi. Di sini ada gambar para remaja seperti kita ya yang menolak korupsi, bertindak mencegah korupsi, kayak gitu kan. Di sini ada kata korupsi sulit diberantas tapi dapat dicegah. Kenapa saya bilang begini? Karena pasti kita tahu korupsi ini sangat sulit diberantas karena saat satu diberantas pasti akan muncul korupsi-korupsi lain yang akhirnya selalu menjadi mata rantai yang sangat sulit diputus. Sehingga
menanamkan jiwa anti korupsi sejak dini, lalu menerapkan jiwa anti korupsi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak anti korupsi itu apa gitu? Pengertiannya ada yang berani berpendapat? Satu orang. Ada sih, sama-sama aja loh. Saya menjawab pertanyaan. Anti korupsi itu seperti menolak korupsi. Jadi kan penting korupsi itu melakukan kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap dan tidak menolak kebencian. Yang suap kita nolak itu suapan, karena nanti kita diajak tuh buat korupsi. Jadi kita kayak nolak disuapkan buat korupsi, kayak mulut biasanya kayak gitu ya. Jadi tolak itu ya, kita tidak mau melakukan korupsi. Siapa tadi namanya? Panggilannya? Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi benar apa yang dibilang Aulia tadi, anti korupsi itu seperti menolak perbuatan yang mengarah ke korupsi tadi. Pendidikan anti korupsi adalah gerakan yang dilakukan dengan tujuan menanamkan jiwa anti korupsi sejak dini. Teman-teman bisa saat menghadapi situasi korupsi ini, teman-teman itu punya pegangan gitu, sehingga teman-teman itu menjadi saat mau melakukan korupsi ini kayak ini tuh nggak benar gitu kan. Ini harus dimulai dari kita, karena kita ini sebagai generasi muda yang pastinya akan menjadi penerus bangsa, yang pastinya akan membangun negara ini, dan kita pasti nggak mau kan negara ini dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan korupsi tadi. Dan nilai anti korupsi itu ada kejujuran, kepedulian, kemandirian. Kejujuran ini bisa dimulai dari teman-teman sendiri, tanamkan di dalam diri teman-teman, karena ini salah satu cara untuk membentengi diri kita dari korupsi tadi. Lalu yang kedua ada kepedulian. Teman-teman harus peka terhadap lingkungan. Lalu ada kemandirian. Ya, jadi dengan kemandirian, teman-teman ini nggak akan bergantung sama seseorang, sehingga teman-teman akan berusaha dengan kerja keras teman-teman sendiri. Teman-teman nggak akan menyuruh orang untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Terus ada kedisiplinan. Ini juga salah satu cara untuk membentengi diri kita dari korupsi ya. Tanggung jawab. Nah, dengan perasaan tanggung jawab, kita itu pasti bakal merasa ini tugas kita, berarti kita harus melakukannya dengan benar, berarti kita harus melakukannya dengan jujur, seperti itu. Lalu ada kerja keras, ya ini kurang lebih sama kayak kemarin tadi, bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan dan tidak bergantung dengan orang lain. Lalu ada kesederhanaan. Ini bisa kesederhanaan ini untuk menghindarkan diri kita dari gaya hidup konsumtif tadi. Sebenarnya, ya berani menolak korupsi, berani menolak segala tindakan yang menyangkut korupsi tadi. Lalu keadilan, ya bersikap adil dan tidak memihak salah satu. Ya, di sini ada peran generasi muda dalam upaya pencegahan korupsi. Jadi generasi muda sebagai agen perubahan sangat berperan penting dalam anti korupsi ini. Caranya yang pertama, peran pertama adalah yang pertama ini membaca buku atau membaca segala sesuatu yang bisa menambah wawasan teman-teman. Lalu dengan relasi, ya, misalkan teman-teman punya relasi orang-orang yang berpendidikan, yang akhlaknya bagus, yang moralnya bagus, sehingga teman-teman juga akan
dan orang yang kalian contekin juga misalkan. Yang ketiga, menerobos antrian. Ini juga termasuk korupsi kecil. Ya, karena misalnya teman kalian nih udah antri duluan, tiba-tiba diserobot, pasti dia kesel kan? Kalian aja kalau kayak gitu pasti kesel, ya enggak? Nah, itu membuat orang lain tidak nyaman dan merasa mereka itu dirugikan. Terus menyanyiakan waktu, ini sama juga korupsi waktu. Misalkan terlalu sering bermain game, sehingga lupa nih kalau ada PR besok, kalau ada tugas besok. Akhir itu mengambil uang kembalian. Misalkan teman-teman disuruh orang tuanya beli apa gitu, dikasih 50.000. Nah, harga barangnya itu misalkan 35.000. Tapi teman-teman nggak bilang kalau ada kembaliannya, teman-teman ambil gitu kembaliannya. Itu juga termasuk salah satu korupsi kecil yang sering kita tidak sadari. Dari semua materi yang saya jelaskan ini, saya harap teman-teman itu bisa sedikit paham bahwa sebenarnya korupsi itu sangat besar dampaknya bagi kita, bagi negara kita, bagi orang-orang terdekat kita, bagi pembangunan negara kita. Jadi dengan generasi anti korupsi, saya harap teman-teman bisa menanamkan jiwa-jiwa anti korupsi di dalam diri teman-teman, sehingga teman-teman itu sudah punya pegangan bahwa korupsi itu salah dan saya bisa mencegahnya sedari dini mungkin. Ada internal dan eksternal. Kalau internal itu apa? Sifat utama harus merobek, membuat, dan juga jadi konstruktif. Bolos, cara teman-teman untuk mencegah korupsi itu gimana? Membaca buku tentang pengertian korupsi dan dampak-dampaknya apa saja. Terus relasi itu seperti berjalan sama orang-orang yang anti korupsi itu. Terus menggunakan internet untuk mencari tahu apa saja dampak dari korupsi. Terus bersikap adil seperti melihat yang tadi kita Ayo lawan korupsi! Ciptakan kebenaran luhur yang berkeadilan, jujur dan berkualitas! Marinda, kita diajari sama kakak-kakaknya buat tidak korupsi. Kita tahu kalau korupsi itu tidak bagus, korupsi itu adalah akhlak tercela. Buat kakak-kakak, adik-adik, om-om, semuanya di luar, pahami korupsi itu supaya kita tidak melakukan korupsi. Bye-bye.